Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel ini. Baik, untuk video kali ini di sini saya akan memulai lagi ya. Mungkin sudah lama saya tidak membuat tutorial. Dan untuk video kali ini di sini saya akan membuat tutorial tentang membuat opening ya atau intro. Di sini dalam hal ini adalah loading seperti ini. Di sini saya desainnya sudah buat ya, dengan desain sederhana. Mungkin kalian juga bisa membuat desain ini bisa menggunakan Adobe Illustrator ataupun bisa langsung di Adobe Animate ya. Nah, baik, di sini untuk membuat desain ini yang pertama nih, kalau misalkan kalian ingin membuatnya, mau mencoba ya. Pertama di sini saya membuat si teks dengan font Poppins semi bold italic ya. Jadi di sini ada MI, kemudian di bawahnya ada multimedia interaktif. Kemudian berikutnya di sini saya membuat tulisan loading juga ya, Poppins sama semi bold italic. Kemudian di bawahnya di sini ada apa sih namanya, persentase ya. Kalau misalnya kalian untuk persentasenya mau diperkecil juga nggak apa-apa seperti ini ya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Namun pastikan ya ketika kalian membuat untuk loading, terutama untuk yang ini nih bagian bawah, karena kita akan nanti mencoba membuat animasi untuk si persennya, kita tempatkan di tengah otomatis ya, dua-duanya di tengah. Kemudian untuk yang teks ini, karena kita akan membuat manual, jangan lupa untuk settingan paragrafnya kita menggunakan align center ya, artinya dia berada di tengah ya. Baik, setelah seperti itu, kalau misalnya kita lihat di sini layarnya masih terhubung dalam satu layar. Kalau misalkan sudah, nah di sini kita harus bagi-bagi ya. Yang pertama adalah layar background ya. Kalau misalkan ada background, kalau misalkan tidak ada bisa langsung aja. Di sini ada logo, kemudian ada loading, kemudian di sini ada bagian si apa sih garisnya lah, outline-nya. Kemudian di sini ada bar dan di sini ada persen. Ya, kita bisa memisahkan si layar-layar ini dengan cara klik kanan atau di blok dulu, klik kanan, kemudian pilih distribute to layar. Ya, seperti biasa ini untuk memisahkan dari apa ya? Pokoknya dipisahin satu layar gitu ya. Kemudian untuk memudahkan di sini kita bisa langsung namain aja untuk mempermudah ya. Ini logo, ini loading, udah pasti loading ya. Kemudian di sini persen. Nah, ini bisa dirubah jadi persen aja untuk memudahkan kita. Kemudian di sini ada paling bawah nih bar ya, bar. Kemudian apa lagi ya? Intinya cuma ini aja sih ya. Kita ambil yang penting-pentingnya saja. Kemudian kalau bisa untuk yang penting-penting ini kita arahkan ke bagian paling atas ya, supaya untuk mempermudah. Terutama kalau misalkan kalian apa sih membuat ininya atau si settingannya nggak terlalu besar ya, seperti ini. Nah, ini kan bisa untuk mempermudah sebetulnya. Kita bisa katasin dulu ya untuk mempermudah. Dan berikutnya jika sudah, baru kita tinggal buat animasinya. Karena di sini kita akan membuat animasi persentase menjadi 100%. Ya, otomatis yang pertama kita buat sebetulnya bebas ya, mau bagian mana dulu yang akan dibuat animasi. Cuma di sini mungkin saya akan membuat bagian persentasenya dulu ya. Dan untuk membuat persentase di sini karena kita akan membuat sampai 100%, otomatis di sini saya akan membuat manual ya. Jadi saya di sini tidak akan menggunakan coding ya, karena mungkin bukan keahlian saya juga. Jadi di sini saya hanya akan membuat apa sih namanya, membuat persentase ini berupa frame by frame, dan di sini bisa acak ya. Contoh di sini saya akan insert keyframe, kemudian misalkan di setiap 10 saya akan insert keyframe. Jadi di sini nanti persentasenya per 10 berarti ya. Kalau misalkan seperti ini. Insert keyframe, kemudian insert keyframe sampai 100 ya. Sini. Nah, karena di sini yang akan saya buat adalah yang manual gitu ya. Nah, mungkin kalian juga paham ya buat manual. Jadi ini tinggal di rename saja dari awal sampai akhir. Nih, misalkan di sini otomatis di sini baru 10 ya. Kita edit, double klik, kita rubah teksnya 10 gitu ya. Kemudian di sini 20 gitu ya. Kemudian di sini 30. Sampai semuanya sampai 100 berarti ya. Kalau misalnya kita lihat yang tadi. Ini kita tinggal sesuaikan aja dengan si frame-nya ya. Ini 50. Kemudian di sini 60 ya.
60, kemudian di sini 70. Kita zoom ya supaya untuk mempermudah. Kemudian di sini 80, 90, 100. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Jadi kita tinggal input saja. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat lebih detail, misalkan dari 1 sampai 100, boleh-boleh saja. Cuma mungkin nanti untuk pembuatannya agak lebih lama ya. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 100 itu boleh-boleh saja sebetulnya ya. Cuma di sini yang akan saya jelaskan di sini cuma 10-10 aja ya. Oke, berikutnya di sini kita tinggal insert frame dulu ya. Bagian-bagian yang penting, klik kanan insert frame, kemudian di sini juga insert frame untuk logonya, kemudian di sini barnya juga insert frame dan bagian belakang juga insert frame. Nah, jadi semuanya dia akan berjalan sampai frame 100 ya. Kemudian kita perkecil lagi. Nah, di sini ada background, kalau misalkan kalian mau insert frame juga nggak apa-apa ya. Di sini cuma tulisan copyright aja ya, sederhana. Berikutnya setelah seperti ini, kita bisa langsung membuat animasinya. Nah, untuk urutan animasi seperti yang saya bilang, kalian bebas untuk urutan membuatnya. Yang contoh di sini saya akan membuat animasi bagian logonya dulu ya. Logo mana ya logonya? Nah, logo paling atas ya. Nah, untuk logo di sini saya akan membuat animasi yang paling mudah ya. Mungkin kita akan membuat zoom in ya. Seperti tutorial sebelumnya, untuk membuat zoom in, di sini saya menggunakan 15 frame, walaupun kalian bebas menggunakan berapa frame. Kemudian klik kanan di sini create classic twin, walaupun bisa menggunakan motion twin, tapi di sini saya terbiasa classic twin. Insert keyframe. Kemudian di sini di frame 10, di sini saya akan nanti perbesar ya. Kemudian di frame 15 berarti ukuran aslinya. Nah, di sini frame pertama seperti biasa saya akan perkecil dengan menggunakan di sini pre transform atau tombol key pada keyboard. Kemudian kita perkecil dengan menggunakan tekan shift supaya ukurannya tetap sama ya proporsinya. Kemudian di sini saya akan menggunakan color effect, di mana color effect di sini saya akan menggunakan alpha. Itu ya. Kemudian berikutnya di frame 10 di sini saya akan perbesar sedikit, dan di frame 15 dia akan normal. Jadi nanti animasinya adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Ini bisa disesuaikan untuk ukuran besarnya ya, untuk ukuran animasinya. Berikutnya kalau sudah seperti biasa di sini saya akan menggunakan fitur twinning ya. Di sini ada is ya. Di sini saya akan ubah jadi 100. Seperti ini. Ya. Ini 100, ini 100 ya. Fungsinya apa? Karena mungkin bagi kalian yang sudah mempelajari tutorial saya sebelumnya mungkin sudah tahu juga ya. Ini fungsinya untuk membuat si animasi itu bisa is out atau is in ya. Nah, ini disesuaikan aja dengan kalian. Cuma biasanya saya menggunakan is yang tadi ya. Ini is apa yang saya lupa, is out ya. Ya. Berikutnya setelah seperti ini, kalau misalnya kita bisa lihat nih. Nah, kalau misalnya kalian lihat di bawah itu progresnya berubah. Nah, untuk mempermanis di sini saya akan membuat juga si loadingnya ya, si tulisan loadingnya supaya apa ya, berkedip kali ya, supaya animasinya lebih menarik gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Bagaimana? Ya, ini tinggal kita buat menjadi movie clip saja supaya dia berulang. Klik kanan, convert to symbol, kita rubah menjadi movie clip. Nah, di sini untuk namanya kalian bebas. Namun untuk mempermudah di sini saya akan menuliskan loading ya, jadi tulisan loading. Kita klik OK, berikutnya kita double klik si loadingnya. Dan otomatis dia akan masuk ke editing movie clip seperti ini, ditandai seperti ini. Berikutnya kita tinggal buat saja animasinya ya. Kalau misalkan mau agak lama apa mau cepat ya itu tergantung kalian mau seperti apa. Nah, kalau misalkan ingin membuat animasinya seperti tadi 15 frame, set keyframe, berarti di sini kita tinggal klik classic twin, kemudian kita ambil pertengahan ya. Di sini saya akan membuat insert keyframe lagi. Kemudian di sini saya akan gunakan alpha ya. Fungsinya apa? Jadi nanti dia pertama utuh ya, kemudian dia menghilang atau alpha ya, atau transparan, kemudian dia utuh lagi. Sebetulnya ada dua cara.
Apakah mau transparan dulu menjadi utuh warnanya, kemudian transparan lagi, atau dari yang tulisan seperti ini menjadi transparan, ataupun menjadi seperti ini lagi. Itu terserah kalian ya, mau pakai yang mana ya. Mau yang pertama alpha ataupun yang ininya di tengah, alphanya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan pengen cepat ya berarti kita satu aja yang di alpha di sini. Diklik objeknya. Ingat ya, klik keyframe, klik objek, baru dia akan muncul color effect. Kemudian kalian tinggal pilih alpha dan di sini alphanya kita nolkan. Jadi nanti animasinya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat. Nah, seperti itu ya. Dan ini akan berulang jika kalian tidak memberikan action stop ya, karena dia bersifat multi clip. Nah, jika sudah seperti itu kita bisa kembali ke scene awal, dan ini sudah berjalan sebetulnya. Cuma kalau misalkan kalian lihat di sini dia tidak berkedip ya loadingnya, karena dia sifatnya multi clip ya. Jadi nanti ketika kita running baru dia akan berkedip gitu ya. Berikutnya jika itunya sudah kita buat, nah, kita tinggal buat progress bar yang ini nih. Nah, ini supaya lebih menarik kita juga bisa membuat animasi apa sih namanya? Ya pokoknya yang inilah. Nah, untuk membuat ini kalian bisa membuatnya di Adobe Illustrator ataupun membuat di ini juga ya, aplikasi yang ini. Kita pilih bar. Nah, anggap aja ini bar ya. Kemudian berikutnya untuk membuat animasi ini, nah di sini kita membutuhkan satu objek ya. Objeknya contoh saya menggunakan objek yang sama aja ya. Nah, di sini saya sudah copy, ataupun kalian bisa mengcopy dari desain yang sudah kalian desain. Bisa tekan Alt drag ya, ataupun bisa copy paste Ctrl C Ctrl V, itu boleh ya. Itu terserah kalian. Nah, berikutnya jika sudah, kita sesuaikan dulu si desainnya apakah sudah sesuai apa belum. Jika sudah, nah, di sini saya akan cut ya. Kita masuk ke bar lagi. Kemudian kita di sini harus menggunakan fitur masking ya. Jadi kalau misalkan menggunakan fitur masking, kita harus menambahkan layer di sini. Taruh aja di sini tulisannya masking bar ya. Nggak bisa bar, nggak pakai spasi ya. Tadi pakai spasi jadi nggak bisa. Kemudian kita paste aja. Kemudian berikutnya kita tinggal membuat animasinya. Nah, membuat animasinya seperti apa? Nah, kita tinggal membuat animasinya mau berapa nih di sini. Kita tinggal bar. Kemudian di sini insert keyframe. Kemudian tinggal klik classic twin, ini tinggal digerakkan saja. Nah, ini kita ubah menjadi posisinya ke sebelah kanan untuk menutupi si bar yang di belakangnya. Kemudian kalau sudah kita klik kanan, kemudian pilih mas. Nah, kita coba. Nah, di sini otomatis barnya dia akan berjalan seperti ini. Nah, ini agar lebih menarik saja ya. Kemudian kalau misalkan sudah, kalian bisa menggunakan fitur is yang tadi. Nah, misalkan mau ditambahkan jadi 93 atau 100. Kalau sudah, kalian bisa tekan Ctrl Enter untuk mencobanya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.